Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga di hari ini kabar diri juga keimanan dalam keadaan baik-baik saja. Karena tidak bisa dipungkiri pada masa pandemi seperti ini, menjaga itu lebih utama dan senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan juga senantiasa cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer ya. Untuk selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah momen-momen besar di bulan ini, yaitu Muharram sama kemerdekaan, yang dimana setiap orang punya pandangan masing-masing tentang itu, dan kita bisa mengambil hikmah sebesar-besarnya dari dua momen besar di bulan ini, yang dimana orang yang terbaik itu adalah dia yang bisa mengambil pelajaran dalam setiap kejadian, yang nantinya dari pelajaran itu akan diaplikasikan dalam kehidupannya untuk lebih baik lagi. Ketika kita berbicara tentang tahun baru Islam dan hari kemerdekaan, mungkin setiap orang punya antusias dan juga pendapatnya masing-masing tentang ini. Dan di sini bukan cuma saya yang berpendapat, tapi saya akan mengajak teman-teman saya untuk mengeluarkan aspirasinya tentang kemerdekaan dan juga tahun baru Islam. Kira-kira menurut mereka gimana ya? Yuk kita ikuti. Merdeka itu ketika kita mampu memerdekakan diri dan mampu memerdekakan kehidupan kita sendiri di negara kita. Karena pada dasarnya saat ini yang katanya kita sudah merdeka, tapi buktinya masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kelaparan, bahkan mereka tidak mempunyai tempat tinggal di negaranya sendiri. Tapi sebaliknya, orang asing justru menguasai, merampas dan menikmati sumber daya alam di Indonesia. Bahkan mereka menghancurkan sumber daya manusianya demi kepentingan mereka sendiri. Sehingga masyarakat di Indonesia ini sudah tidak peduli lagi terhadap negaranya sendiri. Maka dari itu kita harus bangkit dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Bisa memaknai dan memahami arti sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu bisa memerdekakan diri dari perbudakan nafsu belaka. Semoga di Muharram Merdeka ini kita dapat memaknai bahwa sebuah kemerdekaan itu tidak bisa seorang diri untuk memperjuangkannya. Maka dengan itu, kita sama-sama untuk memerdekakan diri dari perbudakan nafsu belaka dengan mewadahi semua itu di Muharram Merdeka. Bersatu untuk sebuah persatuan. Merdeka itu bebas. Mungkin dulu Indonesia merdeka karena bebasnya penjajahan. Tapi ternyata hari ini kita masih dijajah. Karena apa? Karena pola pikir kita masih dijajah oleh sendiri. Merdeka itu ketika kita bebas menjalankan hidup dan kehidupan tanpa terikat, terbelenggu, ataupun bergantung pada sesuatu. Yang dengan itu kita bebas mengekspresikan, menyuarakan, juga meluapkan apa yang kita yakini, kita cita-citakan, dan juga kita perjuangkan. Waktunya kita bersatu untuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Harapan buat Islam ke depannya. Bismillah, harapan untuk Islam ke depannya yaitu tegaknya Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Semoga seluruh umat Islam menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Harapan untuk Islam ke depannya, mudah-mudahan Islam bisa berjaya kembali sebagaimana Islam pernah berjaya di Eropa. Bagaimana Islam bisa menjadi negara adidaya saat itu, negara superpower yang mana menjadi gaya hidup seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk Indonesia satu kata, semoga Islam bangkit, sejahtera, Lebih baik. berjuang, Kemenangan, sejahtera, Allahu Akbar, pasti sejahtera. penggerak, perubahan, Merdeka! Begitulah hasil riset kita kali ini. Semoga harapan tidak hanya sekedar menjadi hayalan dan mimpi bisa menjadi kenyataan. Dan satu hal yang perlu diingat, ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk menjadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana itu berubah bentuk lagi menjadi komitmen. Dan ketika komitmen kita lakukan, komitmen itu berubah bentuk lagi menjadi kenyataan. Saya Latifah.